Pemirsa, aksi unjuk rasa mendukung kemerdekaan Palestina digelar ratusan emak-emak di depan gedung Kedutaan Besar Mesir, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin siang. Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan kepada negara Mesir agar mau membuka gerbang Rafah sebagai akses penyaluran bantuan ke Palestina. Sambil membawa berbagai macam peralatan dapur, sekelompok masyarakat yang menamakan diri komunitas For Free Palestine ini menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kedutaan Besar Mesir di Menteng, Jakarta Pusat. Massa yang dinominasi kaum emak-emak ini terus meneriakkan kebebasan untuk Palestina. Mereka mendesak negara Mesir agar berani membuka gerbang Rafah sebagai akses penyaluran bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat Palestina. Massa juga meminta dukungan bencana kelaparan terhadap rakyat Palestina dihentikan. Massa mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga Mesir membuka gerbang Rafah agar dapat mengurangi penderitaan Palestina dari bencana kelaparan. Pemirsa, Gunung Merapi kembali erupsi dan memuntahkan awan panas berulang kali ke wilayah Barat Daya atau Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah itu kembali meningkat dengan mengeluarkan luncuran awan panas sejauh 2.600 meter dari puncak kawah. Erupsi Gunung Merapi terpantau kamera CCTV di kantor BPBD Kabupaten Sleman pada Senin petang. Gunung Merapi kembali erupsi yang disertai muntahan awan panas sebanyak 7 kali. Data BPBD Kabupaten Sleman, awan panas guguran Gunung Merapi ini terjadi secara beruntun beberapa kali mulai pukul 16.03 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.32 waktu Indonesia Barat. Awan panas meluncur ke Barat Daya atau wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan jarak luncur terjauh mencapai 2.600 meter dari puncak. Kendati aktivitas vulkaniknya terus meningkat, BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status Merapi pada level 3 siaga. Warga diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar lereng Merapi pada radius 5 hingga 7 km dari puncak. Pemirsa, tim SAR Sragen temukan jenazah 2 warga yang tertimbun longsor di Duku Secang, Desa Jatis, Sambirejo, Sragen. Ya, keduanya merupakan anggota keluarga yang tertimbun longsor pada akhir pekan kemarin. Tim Basarnas temukan jasad 2 korban tanah longsor di Dukuh Secang, Desa Jatis, Sambirejo, Sragen. Jasad kedua korban yang merupakan ayah dan anak ditemukan di kedalaman 3 meter longsoran tanah. Saat ditemukan, posisi jasad ayahnya tampak melindungi jasad anaknya. Upaya pencarian korban dilakukan oleh tim gabungan yang meliputi personel BPBD, Kepolisian Resor, Komando Distrik Militer, Palang Merah Indonesia, dan warga setempat. Untuk penemuan dalam proses pencarian ini sangat dramatis sekali. Di posisi kedua korban, yaitu atas nama Bapak Darmadi dan adik Anasya, itu posisinya Bapak Darmadi itu sedang mencoba melindungi. Di posisi anaknya itu di bawahnya Pak Darmadi. Untuk kami, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi di kedalaman 3 meter dari titik atas tumpuan material yang ada. Jasad korban kemudian dibawa ke TPU desa setempat untuk dimakamkan. Longsor yang terjadi di Dukuh Secang, Sambirejo, Sragen terjadi pada Minggu malam pasca hujan lebat yang melanda wilayah tersebut. Selain menimbun rumah warga, longsor juga menimbun 1 keluarga yang terdiri dari 4 orang. 1 orang ditemukan selamat, sementara 3 lainnya meninggal dunia. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melapor. Pemirsa, tim Gegana Polda Metro Jaya mendatangi rumah milik seorang dukun santet di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penyisiran tim Gegana dilakukan pasca temuan senjata api, puluhan peluru, serta 1 buah granat nanas di kediaman pelaku. Rumah seorang dukun santet bernama Haryanto yang terletak di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, digeledah tim Gegana Polda Metro Jaya. Penyisiran oleh tim Gegana ini dilakukan pasca temuan sejumlah senjata api, puluhan peluru, serta sebuah granat nanas di kediaman pelaku.
Dalam penggerbekan ini, tim Gegana pun juga diduga berhasil mengamankan bukti lainnya dari dalam rumah pelaku. Kemudian di tempat kejadian berhasil diamankan seorang laki-laki dan barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver beserta beberapa butir peluru. Kemudian senjata api jenis Defender dengan beberapa butir peluru. Kemudian ditemukan juga 2 buah magazin, 2 dus peluru kaliber 7 mm isi 41 butir, 1 dus peluru kaliber 9 mm isi 25 butir, 1 dus peluru kaliber 9 mm isi 19 butir, 1 buah granat nanas, 6 buah butir peluru revolver, 1 dus peluru kaliber 6,35 mm isi 18 butir. Sebelumnya warga menggerebek rumah dukun Haryanto karena resah dengan prakteknya. Tidak hanya sejumlah foto-foto korban, warga juga temukan senjata api, puluhan peluru, dan sebuah granat dari rumah dukun tersebut. Pelaku kemudian diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ciputat Timur. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, KPUD Palembang mengambil alih perhitungan 521 kotak suara DPR RI di Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Hal itu dilakukan lantaran adanya dugaan penggelembungan suara di tingkat PPK. 5 petugas PPK Kecamatan Sukarami diberhentikan sementara dari jabatannya, sementara 2 petugas PPK menghilang tanpa kabar. KPUD Kota Palembang mengambil alih rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 di Panitia Pemilihan Kecamatan Sukarami sebab ada temuan penggelembungan kotak suara untuk pemilihan anggota DPR RI. Ada sebanyak 521 kotak suara yang dibuka. Dilakukan penghitungan ulang di kantor KPU Palembang. Dengan demikian penghitungan suara yang sebelumnya dilakukan di 7 kelurahan wilayah Sukarami tidak berlaku. Selain surat suara DPR RI, penghitungan ulang dilakukan untuk surat suara DPRD Provinsi di Kelurahan Kebun Bunga. Sebanyak 45 kotak DPRD Kota di Kelurahan Kebun Bunga, sejumlah 43 kotak suara, dan 5 kotak suara di Kelurahan Sukajaya. Kemarin sudah konsultasi ya, dan ini permintaan juga dari Bawaslu ya, karena situasi dan keadaan di lokasi juga itu yang pertama. Yang kedua memang secara kita melihat kondisi semalam, maka sepakat semalam Bawaslu baik itu kota maupun provinsi kami untuk mengambil alih karena ada dugaan penggelembungan surat suara. Yang pertama, tugas Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan pemilu, apapun yang dilakukan oleh KPU, kami siap mengawasi. Selagi itu masih dalam tupoksi mereka, kita akan mengikuti hal tersebut. Misalnya pengambilan alih ini memang menjadi tugas KPU dalam rangka melakukan proses rekapitulasi hasil perolehan pemilu di tiap-tiap TPS. Tugas kami mengawasi, maka kami akan mengawasi. Bahwa itu pindah ke tempat yang berbeda, kami juga akan berpindah. Sebelumnya, sempat terjadi ketegangan di lokasi panitia penghitungan Kecamatan Sukarami antara saksi dan sejumlah partai politik. Sejumlah saksi memprotes proses penghitungan yang dilakukan oleh petugas PPK. Akibat masalah ini, 5 petugas PPK diberhentikan sementara sebagai PPK Kecamatan Sukarami, Palembang. Sementara 2 petugas PPK menghilang, tak bisa dihubungi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Palevi melaporkan.